Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA ya. Tetapi kita tidak belajar pelajaran kelas 6 karena pelajaran kita sudah selesai sampai tema 9. Nah, ini Ibu mau mengulang pelajaran kalian sebelumnya di kelas 5 atau di kelas 4. Nah, kenapa Ibu ulang? Untuk persiapan US. Karena nanti karena untuk US itu dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, jadi karena Ibu lihat di kisi-kisi ada sistem pernapasan pada manusia, maka hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, ya. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu pada umumnya ya dari hidung, kemudian ke tenggorokan atau trakea, dan ke paru-paru. Nah, pada masing-masing bagian ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah, di sini Ibu buat pertama adalah hidung. Nah, kalau di sini Ibu buat ini ya, hidung ada lubangnya. Nah, hidung ini di hidung kita ada yang namanya rambut hidung dan lendir. Nah, rambut hidung dan lendir ini fungsinya apa? Nah, ini Ibu buat ya. Rambut halus atau rambut hidung dan selaput lendir yang ada di hidung kita ini fungsinya adalah menyaring udara. Menyaring udara yang masuk. Nah, masuk kemana? Nanti masuk ke paru-paru kita. Jadi sebelum masuk ke paru-paru, maka disaring terlebih dahulu. Kotoran-kotoran akan melekat di rambut halus di hidung kita, dan selaput lendirnya akan membantu melekatkan agar kotoran tadi tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, kemudian setelah dia di hidung, ini di hidung kita juga ada yang namanya sinus. Makanya kalian sering pernah dengar suatu penyakit sinus katanya ya. Nah, ini sebenarnya ada alatnya yang namanya sinus di dalam, itu selalu mengeluarkan lendir. Nah, itu gunanya adalah mengatur udara pernapasan kita. Ya, diatur suhunya. Nah, seberapa suhunya? Kalau suhunya sudah optimal, baru dia nanti bisa masuk ke paru-paru. Nah, setelah dari hidung kita masuk ke tenggorokan. Nah, ini batang tenggorokan kita ya, sebelum sampai ke batang tenggorokan. Nih, kalau kalian tahu ini batang tenggorokan kita. Sebelum sampai ke batang tenggorokan, nah antara rongga mulut dengan tenggorokan ini ada yang namanya di sini epiglotis, ya. Epiglotis ini adalah kerjanya membuka dan menutup. Nah, jadi ini membuka dan menutup. Membuka dan menutup. Nah, membuka dan menutup di sini nih dia nih. Membuka dan menutup. Nah, ini dia nggak akan membuka saat kita bernapas. Menutup saat kita makan. Nah, makanya epiglotis yang ada di bagian tenggorokan kita tadi itu kalau dia menutup pada saat kita makan, biar makanan kita tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga kadang-kadang kita keselak ya. Nah, kenapa bisa keselak? Karena pas kita makan itu epiglotis kita belum menutup, dia masih membuka sehingga makanan kita masuk ke udara pernapasan kita ya. Nah, kemudian ada tadi tenggorokan. Nah, tenggorokan ini, di tenggorokan kita sebenarnya juga ada yang namanya bulu-bulu halus banget juga. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya di hidung kita tidak habis tersaring kotoran-kotorannya, maka kadang-kadang ada di tenggorokan kita, suka berlendir kan. Nah, kadang-kadang lengket di tenggorokan kita sisa-sisa yang tidak tersaring dari hidung. Nah, jadi ini juga untuk
membersihkan udara yang akan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di tenggorokan kita, di bagian tenggorokan kita di sini, ini ada yang namanya kelenjar getah bening yang fungsinya untuk melawan infeksi. Nah, sama dengan fungsi tonsil. Jadi di bagian tenggorokan ini ada epiglotis, ada kelenjar getah bening, ada tonsil, ya. Nah, kemudian masuk kita ke bagian paru-paru. Ya. Nah, paru-paru, ini paru-paru kita ya. Paru-paru kita ada satu pasang atau ada dua. Nih, di paru-paru kita ini ada bagian-bagiannya. Ini bagian-bagian paru-paru, Ibu buat di sini. Ini ada bronkus, ada bronchiolus, ada alveolus. Nah, jadi ada 3 bagiannya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini udah Ibu buat. Ada bronkus. Bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan. Nah, ini tadi batang tenggorokan. Ini tenggorokan. Ini cabang batang tenggorokan. Ini masih gede ini. Ini namanya bronkus. Nah, kemudian cabang bronkus ini kemudian akan bercabang. Ya, cabang bronkus ini namanya bronchiolus, ya. Nah, kemudian bronchiolus ini juga dia akan bercabang menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, di sini ada gelembung udara di bagian alveolus, ya. Jadi ini namanya alveolus. Alveolus ini apa fungsinya? Fungsi alveolus adalah tempat pertukaran CO2 dan O2. Jadi fungsi alveolus di sini adalah tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen atau udara kotor dengan udara bersih. Udara bersih akan masuk, udara kotor akan keluar melalui hidung. Nah, kalau kalian perhatikan ini ya, paru-paru kita ini dibungkus oleh selaput lendir. Ini namanya pleura. Ya, pleura. Ini selaput lendir. Nah, selaput lendir ini biar kuman jangan masuk ke bagian paru-paru kita ini. Namanya selaput. Selaput itu pembungkus, ya. Jadi ini pembungkus paru-paru. Pembungkus paru-paru. Nah, agar bakteri nggak masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi sebenarnya pleura ini anak-anak nggak boleh bocor, ya. Nah, kalau bocor berarti kuman gampang masuk ke dalamnya. Ini tapi di bagian luar dari paru-paru kita. Nah, selaput pleura ini atau selaput lendir inilah yang mengatur misalnya agar paru-paru kita bisa mengembang dan bisa mengempis. Nih, sudah mengerti ya bagian tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, demikianlah anak-anak, pada hari ini pelajaran kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kalau tentang penyakit sistem pernapasan, ini mungkin sudah banyak yang kalian tahu. Misalnya apa? TBC, ya. Terus apa lagi? Sesak napas, ya. Kemudian apa lagi? Sinusitis, tadi udah Ibu kasih tahu. Nah, flu, pilek. Nah, itu semua adalah penyakit pada sistem pernapasan kita. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini semuanya dapat mengerti dan diingat, juga diperhatikan gambar dan fungsi masing-masing organ yang sudah Ibu jelaskan. Tetap semangat di dalam belajar dan jaga kesehatan.